Shalom bagi kita semua, bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang lain yang ada di rumah. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan bagi Tuhan untuk kita boleh bersama-sama beribadah walaupun pada saat ini kita masih melakukan online. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita di pagi hari ini, mari kita ambil satu doa sejenak. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Panggilan ibadah di dalam Mazmur 95 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Kita akan memuji Tuhan dari KPPK 60 Suci, Suci, Suci. Suci, suci, suci. Katakan sekali lagi, suci, suci, suci. Suci, suci, suci. Allah Maha Kuasa, kami ini hari memuji rahmat-Mu. Kami datang kepadamu Tuhan, menghadap tatamu yang maha kudus, menghadap tatamu yang maha suci, bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh maha kudus. Kami datang di bawah kaki-Mu Tuhan, ingin menyenangkan hati Tuhan melalui ibadah kami, melalui puji-pujian yang akan kami naikkan. Tuhan, ini kami Tuhan. Kami ingin dekat denganmu Tuhan. Kami ingin menyenangkan hatimu Tuhan. Dan kami menyerahkan ibadah kami ini di dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah pimpinan Roh Kudus Tuhan menyertai kami semua. Hamba sebagai pemimpin pujian, pemusik, singer dan multimedia. Biarlah Tuhan berkati sehingga ibadah kami ini ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Dan berkati jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Mungkin mereka di dalam kesulitan, tapi kami percaya tangan Tuhan yang penuh kasih tidak pernah terlambat untuk menolong jemaat-jemaat Tuhan. Dan biarlah Tuhan, ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir.
Biarlah semuanya nama Tuhan yang akan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan mengakui segala dosa-dosa yang kita perbuat di dalam minggu-minggu yang lalu. Dan kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan, ini aku orang-orang berdosa. Engkau telah membayar kami dengan darah-Mu yang kudus. Dengan cuma-cuma. Biarlah Tuhan pujian ini boleh membawa kami untuk mengakui segala dosa-dosa kami. Mari kita angkat pujian, bukan dengan barang panah. Bukan dengan barang panah, Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang aman. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang aman. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita bersama-sama masuk dalam pengakuan dosa. Jika leluasa Bapak Ibu jemaat sekalian dapat melakukannya dengan berlutut. Ayat pengakuan dosa diambil dari Yeskil 18 ayat 30. Demikianlah firman Tuhan. Oleh karena itu, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya. Hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami kembali datang berlutut di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Kami mau mengaku dosa-dosa kami. Ampunilah kami ya Tuhan akan dosa-dosa dan pelanggaran yang sudah kami perbuat. Terkadang kami tidak memandang akan Engkau ya Tuhan.
kami melakukan dosa seakan-akan nanti juga Tuhan akan ampuni. Jika kami mempunyai pikiran seperti demikian, ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, jika di dalam segala tindakan kami tidak mengharumkan nama-Mu, bahkan menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, Roh Kudus-Mu memimpin kami ya Tuhan, untuk kami hidup suci. Seperti lagu yang tadi kami dengar, bagaimana kami mati dan meninggalkan dosa-dosa kami, untuk hidup baru, hidup berbuah di dalam firman-Mu. Dan kami mengundang Engkau Tuhan, untuk hidup di dalam diri kami, memimpin hidup kami, agar kami dapat melakukan semua firman-Mu dengan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Kau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ayat pengakuan dosa, ayat pengampunan dosa diambil dari Mazmur 16 ayat 9 sampai 10. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Mari kita bersama-sama merespon pengakuan ini dalam lagu pujian syukur dan tekad kita KPPK 172, hanyalah darahnya Yesus. Jemaat Tuhan, di sepanjang segala abad kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Setelah kita mengakui segala dosa-dosa kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman yang memberikan kita suatu anugerah yang besar sehingga kita bisa melalui hari-hari yang telah lalu, dan kita akan bersama-sama melalui hari yang ada di depan kita.
Dekat pada Allah sungguh sangat menyenangkan. Dekat pada Allah sungguh membuat kita menjadi gentar karena dosa-dosa yang kita lakukan. Tetapi karena kasihnya yang penuh kuasa, Dia merelakan anaknya yang tunggal supaya kita lebih dekat kepada Dia, menghadap dan memandang wajah Allah. Mari kita angkat pujian, mengejar hadir-Mu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Aku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini bersyukur karena anugerah Tuhan kita boleh beribadah lagi. Saya percaya Tuhan hadir di tempat Anda masing-masing berada dan Ia ingin menyapa setiap kita dengan kebenaran firman-Nya. Saya undang kita untuk datang kepada Tuhan di dalam doa, mari kita berdoa. Kami datang kepada Engkau Tuhan di dalam keberadaan kami penuh dengan syukur oleh karena Engkau adalah Allah yang terus menopang dan memeliharakan kami. Hari ini Bapa Surgawi, kami telah memuji-muji membesarkan Engkau dan waktunya kami untuk boleh mendengarkan kebenaran firman. Maka Tuhan berbicaralah karena kami antusias untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar ketika firman itu diberitakan Roh Kudus bekerja atas setiap kami yang menyampaikan pun yang mendengar, supaya kami boleh sama-sama dibangun oleh kebenaran firman-Mu. Dan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini temanya adalah memandang kepada Allah. Memandang kepada Allah. Terima kasih untuk Lauso Julius yang telah memberikan kesempatan melayani, juga untuk BPP. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 16. Mazmur 16 sebenarnya ayat 8 saja. Namun nanti kita akan melihat setelah saya mengeksposisi akan bagian ini, ternyata satu perikop atau satu bagian dari paragraf daripada Mazmur ini adalah
bagian yang sangat indah sekali. Jadi tema kita memang terambil dari Mazmur 16 ayat 8, dikatakan aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Namun saudara-saudara, kalau Anda memperhatikan nanti akan saya hantar pelan-pelan, kita akan melihat saudara-saudara ada 4 bagian yang penting untuk boleh memahami ungkapan Daud di dalam ayat 8 ini. Yang pertama adalah bagian seruan permohonan, ayat yang pertama. Yang kedua adalah bagian pernyataan iman, ayat 2 sampai yang keempat. Lalu bagian 3 sampai 6 adalah pengalaman ia ketika kemudian melakukan apa yang menjadi confession ya. Dan bagian keempat adalah puji-pujian kepada Tuhan. Mari kita melihat ayat yang pertama hingga ayatnya yang terakhir dari Mazmur 16. Dikatakan demikian. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Saudara, Mazmur 16 ini hanya ada satu kata imperatif. Satu kata seruan. Yaitu yang ada pada ayat yang pertama, saudara-saudara. Ayat itu berbunyi, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Sebuah ekspresi daripada kebutuhan yang mendesak. Kalau Anda lihat dari ayat yang 10, kita mengetahui bahwa Daud sedang mengalami sebuah situasi yang genting, situasi yang berbahaya, yang memungkinkan saja menjadi sebuah bahaya maut yang akan membawa dia di dalam kematian atau kesulitan yang besar sekali. Dan itu sebabnya mengapa ia merasa demikian ringkih, ia merasa demikian fragile, seperti gelas yang harus dikirim dalam sebuah ekspedisi, maka perlu dilindungi, perlu di cover. Kalau tidak di cover, pecah itu gelas. Saudara-saudara, Daud menyadari bahwa kehidupannya adalah kehidupan yang ringkih. Manusia sebenarnya ringkih, rapuh, gampang rusak, gampang terluka, mudah hancur. Saudara, ketahuilah bahwa kita ini adalah pribadi yang gampang hancur. Satu kata-kata yang diucapkan oleh keluarga kita bisa tiba-tiba melukai hati demikian dalam. Mungkin dia ngomongnya cuma sekedar ngomong aja. Ya salah bicara mungkin. Ya ngomong bicara lempar satu kata. Diucapkan dalam situasi yang tidak tepat bisa menggores hati kita. Betapa rapuhnya hati ini bukan. Setelah kita merasa fisik kita demikian kuat. Wah, kita rasa sehat luar biasa. Kita mendapatkan seorang YouTuber yang hebat ya. Ya, dia mengatakan saya sudah lakukan semuanya, saya terasa cukup kuat. Ternyata sama virus yang demikian kecil tak terlihat yang biasanya kita abaikan, tumbang juga. Manusia itu ringkih. Saudara-saudara, di dalam musim pandemi ini ada beberapa orang yang biasanya hidupnya secara finansial tidak berkecukupan, bahkan di atas rata-rata. Namun oleh karena situasinya ada, maka fondasi bisnisnya, maka apa yang dibanggakan di dalam dunia kerjanya tiba-tiba runtuh dan finansialnya
hancur. Saudara-saudara, kita demikian ringkih. Bahkan ketika kita membuat sebuah hubungan dengan orang-orang yang kita kasihi. Suami istri kita mulai, saya yakin Anda semuanya memulai dengan sebuah hubungan kasih. Dan Anda merasa ini kita akan bersatu selama-lamanya, bahagia. Tapi rupanya hubungan itu rapuh kan. Berkali-kali kita mengalami sebuah dilema dalam hubungan yang kita miliki. Dengan suami atau istri kita. Dengan anak kita. Bahkan dengan orang tua kita. Itu sebabnya Daud menyadari betapa ringkihnya hidupnya, betapa rapuhnya akan kehidupannya, dan dia berkata, jagalah aku, protect, ya, kepadamu aku berlindung, ya, merasa membutuhkan sebuah perlindungan yang daripada Allah. Bahkan saudara-saudara, sebelum dilukai kita juga sudah sebelum dilukai, tadi saya katakan kita dalam situasi baik-baik saja kita bisa hancur, apalagi kalau ada orang yang sengaja ingin melukai kita. Daud dalam situasi semacam itu. Dalam situasi ada beberapa orang yang sedang berusaha keras untuk melukai dan menghancurkan hidupnya. Anda punya musuh? Anda punya persoalan? Apakah dunia hari ini sedang menantang akan kehidupan Anda? Itu yang dialami oleh Daud, hatinya ciut. Dan dia berkata, Tuhan, jagalah aku, sebab padamu aku berlindung. Saudara, ketika Anda saudara-saudara di dalam kondisi yang ringkih, pertanyaan saya adalah, apa atau siapa yang Anda andalkan untuk melindungi dan menjaga hidup Anda? Beberapa orang saudara-saudara ketika menghadapi tantangan, dia langsung cari temannya, kerabatnya, keluarganya, cari backing. Siapa yang bisa backup hidup saya ketika masalah datang? Beberapa orang saudara-saudara di dalam kondisi kesehatannya yang mulai saudara-saudara terancam, mulai ada gejala, taruh kata gejala COVID lah atau penyakit apapun. Hatinya menjadi ciut dan kemudian mulai gemetar dan ketakutan, bahkan panik, terserang panic attack. Seringkali panic attack-nya lebih berbahaya daripada virusnya. Virusnya belum apa-apa. Ya, tapi karena panic attack saudara-saudara terserang rasa panik yang besar, akhirnya membuat tindakan-tindakan yang salah. Apa atau siapa yang Anda andalkan? Daud saudara-saudara, ketika ia mengalami sebuah tekanan, yang gak mencari orang-orang, ia juga gak mencari akan bentengnya yang kuat di istana. Ia juga tidak mencari akan kekayaannya yang mungkin bisa membackup dia secara finansial. Ia memilih untuk memandang ke atas. Ia memilih untuk memandang kepada Allah. Saudara-saudara, siapa yang backup Anda itu menentukan seberapa kuat Anda menghadapi tekanan. Kalau seseorang saudara-saudara andalkan dirinya, andalkan apa yang ada di sekelilingnya untuk menghadapi tekanan yang besar, saya percaya satu kali dia akan hancur. Saudara, waktu saya kecil, papa saya itu beli kendi ya. Nah saudara-saudara, kendi itu terbuat dari gerabah ya, dari tanah liat saudara-saudara. Dan pada zaman dulu ya, kendi itu sulit didapat ya, kendi yang bagus. Jadi papa saya waktu dapat kendi itu senang sekali. Lalu kemudian dia taruh saudara-saudara di dapur, bukan di meja makan. Ya, tempatnya agak tinggi supaya anak-anak jangan ambil saudara-saudara. Ya, nah saya anak paling gede, kebetulan saya masih nyampe itu ya. Jadi saya ambil kendinya. Ya papa saya lihat, ya dia nggak langsung larang sih ya. Dia mengatakan, mau minum, hati-hati ya. Ini kendi rapuh, gampang hancur. Ya Pak. Ya saya panggil anu sih, apa namanya nih papi ya Pak. Ya. Lalu kemudian caranya gimana? Nah, itu corongnya kan dimasukin ke mulut kan ya. Jadi saya begini. Saudara-saudara untuk masukkan ke airnya ke mulut kan, ternyata nggak terlalu gampang saudara. Ya karena itu nggak biasa juga ya. Jadi air itu muncrat kena ke hidung, waduh, ya panik kan ya. Jadi ya waktu saya papa saya tuh yang dikerjakan bukannya nolongin saya, apa yang dikerjakan? Dia langsung pegang kendinya, bukan karena kendinya lebih berharga daripada saya. Cuman karena dia tahu kendi itu ringkih, rapuh,
Ya saya gelagapan sebentar, batuk-batuk sebentar, habis itu beres. Ya parah-parahnya jatuh sebentar, habis itu ya kemudian bangun lagi. Tadi kalau kendinya pecah, apa yang nggak dapat dilakukan lagi? Saudara, bukankah begitu hidup kita? Kalau engkau tidak memiliki andalan yang tepat menghadapi tantangan persoalan, maka benturan yang terjadi akan membuat Anda hancur dan pecah. Daud menyadari bahwa hidupnya itu ringkih. Itu sebabnya dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, jaga aku, lindungi aku. Mari saudara-saudara kita lanjutkan akan bagian ini. Dan kemudian ketika ia berseru, ya Tuhan, ya Allah, jagalah aku, lindungilah aku. Kemudian dia membuat sebuah confession. Tindakan-tindakan yang berdasarkan apa yang dia yakini dan dia imani, saudara-saudara. Dia berkata demikian, aku berkata kepada Tuhan. LAI bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia kita, saudara-saudara, memberikan sebuah terjemahan yang bagus sekali. Ya, kita tahu di dalam perjanjian lama, saudara-saudara, ada 3 kata yang dikaitkan dengan Allah. Yang pertama adalah El atau Elohim, yang biasanya diterjemahkan Allah. Berbicara sang pencipta. Lalu kemudian saudara-saudara, kata berikutnya adalah Adonai, saudara-saudara, yang berbicara tentang Tuhan, sang penguasa. Namun ada satu kata yang lain, yaitu Yahweh, nama pribadi Allah. Dan di dalam LAI kita setiap kali menggunakan kata Yahweh, tetragrammaton YHWH itu selalu diterjemahkan oleh LAI dengan kata-kata yang seluruhnya huruf besar. Kalau Anda mendapatkan TUHAN huruf besar semua atau ALLAH huruf besar semua, Anda akan tahu bahwa itu berbicara kepada nama pribadi Allah. Dan kemudian Daud membuat sebuah pernyataan. Aku berkata kepada Yahweh, Allah yang satu-satunya yang berbeda dengan Allah-Allah yang lain yang ada di Kanaan, yang ada di Filistin, yang ada di Media. Allah yang satu-satunya, Allah sang penguasa. Dia adalah Elohim dan Adonai yang benar. Yahweh, dia berkata, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Dia berkata, Engkaulah Tuhanku. Tadi sempat saya kutipkan saudara-saudara, menggunakan kata Adonai yang artinya adalah sang penguasa. Dia memberikan sebuah pengakuan, Yahweh, Engkaulah Allah yang berkuasa atas hidupku. Engkaulah Tuhan yang mengatur hidupku. Engkau adalah Tuhan di mana aku sedang mengabdi, melainakan Engkau. Dan tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Halo, kalau Anda bekerja, apakah Anda puas dengan majikan Anda? Kalau Anda seorang anak, apakah Anda puas dengan orang tua Anda? Kalau Anda sebagai umat, apakah Anda puas dengan Tuhan? Daud, saudara-saudara, dia buat sebuah pernyataan yang dahsyat. Engkaulah penguasaku, Engkaulah Tuhanku, dan tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Ia puas kepada Tuhan. Ia puas dalam pengaturan Allah. Saudara, Anda harus tahu kehidupan Daud. Bukan kehidupan yang mudah. Dari kecil, beberapa penafsir mengatakan dia bahkan mungkin disia-siakan oleh orang tuanya. Ya, anak bungsu disuruh menggembalakan kambing domba, yang kita tahu ada banyak beruang dan singa. Apa artinya, saudara-saudara? Daud berkali-kali berhadapan dengan beruang dan singa seperti yang dia katakan ketika berjumpa dengan Saul. Sementara ia akan melawan Goliat, bukan? Tapi kenapa Daud yang ada di padang? Daud itu saudara-saudara di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah situasi dengan kakak-kakaknya. Bahkan kemudian ketika ia ada di istana Saul sebagai seorang pemetik kecapi, bahkan ketika dia sudah mulai memenangkan peperangan, selalu hidupnya diburu-buru, selalu hidupnya mengalami banyak masalah dan tantangan. Bahkan menjadi seorang raja pun anaknya memberontak terhadap dia. Tapi Daud berkata, aku puas, tidak ada yang baik bagiku. Di dalam hidupku semuanya yang aku alami, oh Engkaulah yang baik dalam hidupku. Aku puas, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah penguasaku. Tuhan tanpa segala sesuatu jauh lebih baik daripada segala sesuatu tanpa Tuhan. Daud seolah-olah ingin berkata, lebih baik saya nggak punya apa-apa tapi saya punya Tuhan daripada
Saya punya segala sesuatu tapi nggak punya Tuhan. Sering sebuah confession yang muncul dari kehidupannya. Bahwa ketika dia mengalami persoalan-persoalan yang ada dalam hidupnya, dia tahu bagian yang terbaik bukanlah ketika ia mendapatkan berkat, bukanlah ketika ia lepas daripada masalah. Bagian terbaik justru kadang-kadang di dalam masalah itu, karena di dalam masalah itu ya semakin menyadari kehadiran Allah, ya semakin menyadari ia dekat dengan Allah, ya semakin menyadari bagaimana Allah adalah Allah yang dapat diandalkan. Daud meninggal dalam masa tuanya karena sepanjang seumur hidupnya melewati banyak tekanan dan bahaya yang membuktikan Allah dapat diandalkan sampai akhir hidupnya. Saudara-saudara, ini adalah sebuah confession yang luar biasa. Ayat yang ketiga saudara-saudara dilanjutkan, confession berikutnya dikatakan, orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Saudara, Anda suka bergaul di gereja atau bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitar Anda? Siapa teman terdekat Anda? Wah Pak, kalau ketemu sama teman-teman gereja tuh harus jaim ya, kelihatannya tuh nggak nyaman. Kalau ketemu sama orang tua tuh enak, waduh bisa ketawaan, ngomongnya nggak perlu diatur-atur, ya kita bisa bicara tentang kesenangan-kesenangan yang agak tabu kalau diomong di gereja. Daud berkata, orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Jadi confession yang muncul dari pengalaman hidupnya. Dia demikian menyadari bahwa saudara-saudara ya suka ada di komunitas orang-orang kudus, orang-orang percaya. Mereka bahkan dihargai, dikatakan merekalah orang mulia yang menghargai dan menikmati komunitas di dalam jemaat. Jadi nggak heran saudara-saudara, Daud ini adalah selama hidupnya saudara-saudara ya demikian dikasih oleh Tuhan. Karena memang yang mengasihi Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Dan dia mengasihi hidup bersama dengan komunitas umat Allah. Hari-harinya diisi dengan orang-orang yang banyak berbicara tentang kebaikan Allah. Orang-orang saling menguatkan, saling menghibur, saling menopang. Sehingga dia tidak perlu mengalami kesulitan saudara-saudara. Bahkan ketika ia mengalami situasi yang ringkih dan terpuruk. Dia tahu ada orang yang backup dia, mengingatkan dia akan siapa Tuhan. Dan dia saudara-saudara menjadi kuat lagi dan kuat lagi. Ayat berikutnya saudara-saudara, Daud kemudian berkata, bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain, aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Saudara-saudara, ketika Daud kemudian memandang akan orang-orang yang ada di dunia, orang-orang yang mengandalkan ilah-ilah yang lain, yang kemudian mereka menyuap ilah-ilah itu dengan korban yang luar biasa, korban darah. Di daerah Kanaan, saudara-saudara, korban darah bukan hanya berbicara tentang korban binatang, bahkan seringkali korban daripada orang yang disayangi, anaknya sendiri kah, dia korbankan demi Allah untuk mendapatkan penjagaan dan perlindungan. Dan ketika mereka berbahagia, mereka mengandalkan Allah mereka yang demikian norak itu, Daud berkata, aku nggak iri sama mereka. Mereka ini adalah ilah-ilah yang tidak bisa memberikan penjagaan dan perlindungan. Mereka hanya menuntut akan persembahan darah. Mereka nggak bisa lakukan banyak hal. Namun Allahnya adalah Allah yang luar biasa. Saudara-saudara, Daud ingin berkata bahwa saya tidak akan iri dengan mereka yang mencari akan Allah-Allah yang lain ini. Saya nggak akan iri dengan yang namanya orang-orang fasik. Bahkan dia mengatakan, saya iba. Karena orang-orang yang ikut dengan ilah-ilah yang salah ini berujung pada kesedihan. Saudara, ada perbedaan yang besar antara orang yang mengandalkan Allah dan orang yang mengandalkan ilah-ilah yang palsu. Orang yang mengandalkan ilah-ilah yang palsu mungkin saudara-saudara mendapatkan jawaban yang instan, tapi akan cepat hancur. Anda bisa datang ke dukun dan kemudian mendapatkan sesuatu yang Anda harapkan dengan cepat, tapi sebentar kemudian berbalik apa yang Anda dapatkan itu akan menghancurkan hidup Anda lebih dalam, lebih dalam. Nah, kalau Anda mengandalkan Allah yang benar, Allah yang penuh dengan kasih karunia dan anugerah itu, selalu puas. Daud berkata,
Aku puas, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang lain. Dan ketika Allah, saudara-saudara, dan Daud memiliki hubungan yang sedemikian indah. Bagaimana Daud memiliki sebuah kepercayaan yang besar kepada Allah. Dan bagaimana Allah senantiasa memberikan menjadi andalan dalam kehidupannya. Inilah yang kemudian Daud alami. Ayat yang ke-5 dan yang ke-6 dikatakan. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Sekali lagi kita mendapatkan kata Yahweh, Tuhan, huruf besar semua, saudara-saudara. Ya, ini juga menjadi sebuah tanda bahwa ini memberikan sebuah pemisahan bagian daripada ayat pertama, lalu 2 sampai dengan yang ke-4, dan sekarang ayat yang ke-5 dan yang ke-6 ini. Saudara, ini adalah sebuah ungkapan yang spesifik yang mungkin kita sebagai orang non-Yahudi tidak terlalu menyadari, saudara-saudara. Ketika mereka masuk Kanaan, maka tanah Kanaan itu dibagi-bagi. Ya, tanah sekitar Yerusalem itu menjadi milik pusakanya atau milik pusaka atau tanah warisnya punya Yehuda. Ruben di bagian selatan, Efraim di bagian utara, Manasye di sebelahnya. Saudara-saudara sudah dibagi-bagi di kotak-kotakin. Jadi ketika mereka masuk Kanaan, mereka dapat tanah warisan. Ada satu suku yang nggak punya tanah, namanya suku Lewi. Kalau Anda mengecek saudara-saudara di kitab Bilangan, Anda akan mendapatkan saudara-saudara suku Lewi itu Tuhan mengatakan, engkau nggak dapat tanah waris, karena warisanmu adalah aku sendiri. Wow. Kalau kamu cari berkat dari tanah, nggak usah, karena engkau cari aku dan akulah sumber berkatmu langsung. Itu yang dikatakan oleh Allah kepada bangsa Israel. Daud bukan orang dari suku Lewi, dia suku Yehuda, saudara-saudara. Namun dia menempatkan diri, walaupun saya punya tanah waris, sebagai seorang suku Yehuda, bahkan sebagai seorang raja, bahkan seluruh wilayah kekuasaannya dalam milik dia. Namun Daud berkata, warisanku yang terbesar bukanlah apa yang menjadi tanah warisku. Karena warisanku yang terbesar adalah Tuhan sendiri. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Ini adalah sebuah istilah khusus ketika Daud mengatakan piala, berbicara tentang hal-hal yang baik, yang sudah diberikan, yang sudah diaturkan Tuhan dalam kehidupannya. Sebuah perjamuan sukacita. Engkaulah sendiri yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Seolah-olah Daud mengatakan setiap kali dibuang undi, maka undian yang jatuh kepadaku adalah undian yang menyenangkan, yang baik, yang memuaskan saya. Daud merasa ia selalu dianugerahi tempat-tempat yang permai. Dia dulu adalah seorang gembala domba. Dan sebagai seorang gembala yang bertanggung jawab, ia tahu bahwa tugasnya adalah memastikan domba-dombanya datang kepada tempat yang permai, padang rumput hijau, dengan air yang tenangnya ada di sana. Karena tugas domba cuma sederhana, dia taat sama gembalanya, dia ikut sama gembalanya. Dan tugas gembala juga sederhana saja, dia pastikan dapat berikan tempat yang terbaik buat domba-dombanya. Dan itulah pengalaman Daud dengan Allah. Ya demikian menyadari bahwa saat aku dekat dengan sang penguasa hidupku, Allah, Tuhan pasti kasih yang terbaik. Saya ingin kita menghafalkan satu kalimat sederhana, saudara-saudara. Saat kita memprioritaskan Tuhan, Ia akan memprioritaskan kita. Saat Daud memprioritaskan Tuhan, saat Daud menganggap Tuhan, meletakkan Tuhan sebagai hal yang segalanya dalam hidupnya, maka Tuhan juga akan memprioritaskan segala hal yang terbaik buat kehidupan Daud. Saudara, kebenaran ini bukan cuma muncul dari Mazmur pasal yang ke-16. Kalau Anda membaca keseluruhan bagian firman Tuhan, Anda akan mendapatkan hal yang sama. Saya akan bacakan dengan cepat. Misalnya Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Tuhan mendatangkan apa? Semata-mata kebaikan. Ya, saudara, saya kasih catatan sedikit ya, bahasa Yunani, saudara-saudara, kebaikan itu bisa menggunakan kata agathos, bisa menggunakan kata kalos. Kalau kata kalos itu hal yang indah dan menyenangkan. Kalau agathos hal yang baik dan bermanfaat.
Ayat ini menggunakan kata agathos, artinya adalah Allah turut bekerja dalam sesuatu untuk mendatangkan manfaat, bukan hanya yang indah menyenangkan ya, kalos ya. Tapi saya lanjutkan saja, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ketika engkau mengasihi Tuhan di atas segalanya, ketika engkau memprioritaskan rencana Tuhan dalam hidupnya, maka Tuhan akan mendatangkan segala perkara kebaikan-kebaikan dalam hidup Anda. Saat kita memprioritaskan Tuhan, Tuhan akan memprioritaskan kita. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Musa David, apa itu maksudnya semuanya? Ayat 32. Ayat 32 mengatakan semua itu dicari bangsa-bangsa. Lalu kemudian ayat 33 mengatakan, tapi engkau gak usah cari. Kenapa? Kamu cari aja aku. Cari aja kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya dicari bangsa-bangsa akan diberikan kepadamu. Orang yang memprioritaskan Tuhan, Tuhan akan memprioritaskan hidup kita. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak butuh apa-apa lagi. Itu terjemahan yang lebih tepat. Takkan kekurangan. Bahkan ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dan mengakui bahwa perkara yang terbaik yang menjadi prioritas hidupnya adalah hidup di dalam hadirat Allah. Dan ketika ia hidup di dalam hadirat Allah, maka kebajikan dan kemurahan sajalah yang akan mengiringi hidupnya, bahkan mengejar-ngejar hidupnya. Itu adalah terjemahan asli dari bahasa Ibrani, mengejar-ngejar. Mau lari kemana Daud? Dikejar berkat. Ya, dikejar kemurahan. Saudara-saudara, Maliaki 3 ayat 17, saudara-saudara dikatakan, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Perhatikan saudara-saudara, ini ayat bagus sekali. Menutup perjanjian lama adalah kitab Maliaki ini. Dan di dalam kitab Maliaki dikatakan mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Ya, bagian terakhir seperti seorang yang menyayangi anaknya yang, karena ada anak yang melayani bapaknya, ada anak yang kurang ajar sama bapaknya. Ada anak saudara-saudara yang akhirnya disayang sama bapaknya. Ada anak yang disayang juga, tapi disayang sambil mengeluh. Aduh, saya tuh sayang sama kamu, tapi kok kamu selalu memberontak. Saudara, kalau Anda punya anak, 2 anak, 1 anak demikian baik, memprioritaskan Anda, yang melayani Anda capek, dia mengatakan papa mau dipijit, ya pulang rumah malam-malam papa mau dibikinin air hangat, sama 1 anak yang bikin susah, cuma maunya minta duit, minta fasilitas. Anda saya yakin sayang kedua-duanya, tapi perlakuan Anda beda apa enggak? Buat seorang anak yang luar biasa sudah melayani bapaknya, anak yang juga enggak sayang untuk memberikan yang terbaik. Tapi untuk anak yang tidak melayani akan bapaknya, tidak menyenangkan hati bapaknya, tugas bapaknya di dalam rasa sayangnya adalah mendidik. Kalau masih dikasih fasilitas, bapaknya salah juga kan. Dan itulah yang dikatakan oleh Daud. Daud menyadari asal saya prioritaskan Tuhan, Engkau adalah Tuhan penguasa dalam hidupku. Dan aku suka sama komunitas orang-orang benar. Dan aku gak tertarik sama ilah-ilah yang palsu itu. Daud kemudian prioritaskan, dia katakan, Daud Allah kemudian memprioritaskan dia. Segala undian jatuh ke tempat yang permai. Tuhan adalah warisanku dan pialaku. Segala perkara saudara-saudara dikatakan saudara-saudara pada ayat yang ke-6 tadi, apa? Ya milik pusakaku menyenangkan hatiku. Tuhan, Daud mengalami hal yang terbaik. Saudara, saya mau tanya kecil saja buat Anda. Anda pengen gak jadi hidupnya Anda seperti Yusuf, sang Fir'aun muda Mesir itu? Hati-hati menjawab saudara-saudara. Kalau Anda berkata, wah enak ya jadi Fir'aun muda seperti Yusuf, masa muda 30-an tahun saudara-saudara. 30 tahun sudah di puncak karir. Karena nggak ada karir yang lebih tinggi lagi. Yang di atasnya cuma 1, Fir'aun yang harus orang Mesir. Dia orang Yahudi, saudara-saudara nggak bisa jadi Fir'aun. Tapi dia jadi Fir'aun muda yang pegang semua saudara-saudara kekuasaan di bawah Fir'aun Mesir itu. Mau nggak jadi Yusuf?
Mari pikirkan. Sekitar umur 12 tahun, Yusuf dijual jadi budak. Saudara, kalau Anda membaca Kejadian 37 sampai 50, bahkan kita nggak mendapatkan Yusuf ini berdoa kepada Tuhan. Maksudnya nggak dicatat. Yang dia lakukan adalah Yusuf berkenan di hati Tuhan, Yusuf berkenan di hati Tuhan, Yusuf berkenan di hati Tuhan, dan Tuhan belain dia, Tuhan yang atur langkah-langkah hidupnya, Tuhan yang kemudian membawa dia, mengangkat dia. Kemudian Yusuf selesai jadi budak di rumah Potifar dan naik pangkat, saudara-saudara, akhirnya jadi narapidana. Ya, ini bukan from zero to hero, from zero to minus, saudara-saudara, hancur-hancuran. Dan sekali lagi Tuhan mengasihi dia, dan Tuhan melindungi dia, dan Tuhan menyayangi dia. Dan Yusuf diangkat, saudara-saudara, jadi kepala penjara. Lalu ketika juru makan dan minuman itu kemudian keluar dari penjara, yang satu mati, yang satu masuk di sana, Yusuf dibiarkan 2 tahun tanpa kepastian. Dan kita nggak mendapatkan Yusuf banyak cerita sama Tuhan, nggak banyak doa sama Tuhan, karena Yusuf juga tahu asal hidupnya berkenan kepada Allah, Allah yang mandengin dia, Allah yang bela-belain dia, Allah yang aturkan segala sesuatunya bagi dia. Tapi lewat persoalan. Bukan berarti orang-orang yang dikasih Tuhan semuanya lancar. Enggak. Ujungnya indah. Beberapa orang mengatakan demikian ya. Bersama Tuhan itu selalu happy ending. Kalau belum happy berarti belum ending. Tentu saudara-saudara bukan berarti saudara-saudara segala sesuatu menjadi lancar, atau bukan berarti endingnya selalu adalah hanya menyenangkan. Ingat, yang penting bermanfaat, agathos bukan kalos, saudara-saudara. Ya. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, bukan rencana saya. Kalau rencana saya dapatnya kalos. Tapi kalau rencana Allah berarti agathos, segala perkara yang bermanfaat, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, orang-orang yang mencari Tuhan, yang hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan yang jaga dan belain dia. Inilah konsep penting di dalam berkat bagi umat Israel. Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26 adalah berkat yang sering kali kita juga dengar di atas dari mimbar ini. Karena ini adalah bagian berkat yang diucapkan oleh imam saudara-saudara kepada setiap umat perjanjian lama. Dikatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam konsep perjanjian lama sederhana saja. Kalau engkau hidupnya demikian menjadi umat kesayangan Allah, maka Allah yang memandang kita. Dan kalau Allah menghadapkan wajahnya kepada kita, kita mendapatkan kasih karunia. Tapi kalau hidup kita demikian mendukakan hati Allah, Allah akan memalingkan muka. Bahkan lebih parah lagi, Allah akan membelakangi. Kalau hidup umat di belakangi Allah, kalau Allah sudah memalingkan muka, jijik sama hidup kita, apa yang kita bisa andalkan? Siapa yang jaga kita? Saya yakin buat Anda saudara-saudara yang sudah hubungannya jauh dengan Tuhan, Anda akan mulai mencoba untuk mengandalkan hidup Anda, diri Anda sendiri. Dan semakin Anda dekat sama Tuhan, Anda akan semakin mengandalkan akan Tuhan. Makanya Mazmur 16 ini diberi nama Miktam. Ya, Mazmur 16 ayat yang pertama dikatakan Miktam dari Daud. Miktam itu artinya ukiran. Kalau di dalam karya sastra, Miktam berbicara tentang ukiran pena dalam bentuk puisi atau kata puisi. Namun kalau dalam bentuk perhiasan, saudara-saudara, Miktam berbicara tentang perhiasan emas. Mazmur 16 adalah sebuah perhiasan emas yang penting. Karena memberikan sebuah prinsip yang luar biasa. Kalau engkau sungguh-sungguh memprioritaskan Tuhan, engkau bisa mengalami masalah seperti Yusuf. Tapi Tuhan akan jaga dan pelihara. Bejana tanah liat, gerabah itu memang lemah. Tapi kalau Tuhan yang jaga dan lindungi, Tuhan yang topang, kuat. Telurnya dibawa ekspedisi dari pedesaan, saudara-saudara masuk ke kota. Kalau telurnya aja yang dibawa, pecah dia. Tapi dilindungi dan dijaga. Ya, oleh kotak yang khusus saudara-saudara sedemikian rupa sehingga dia terjaga dan terlindungi lewat truk yang jalannya saudara-saudara mungkin naik truk rasa naik kapal karena jalannya mungkin aspalnya berantakan segala macam, tetap kuat dan aman.
Bukan karena telurnya, tapi karena ada yang jaga dan lindungi. Kita lemah dan rapuh. Namun seperti Yusuf, saudara-saudara, walaupun di tengah-tengah kesulitan dan tantangannya, Tuhan yang jaga dan peliharakan. Makanya tetap tenang. Kekuatan Anda dan saya adalah siapa yang menjaga Anda. Dan Tuhan, kabar baiknya, ya berkenan untuk menjaga dan melindungi Anda. Dikasih tempat yang paling berbahaya sekalipun tidak akan menjadi masalah. Tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang aman kalau bersama dengan Tuhan. Namun tempat yang paling aman adalah tempat yang berbahaya jika tanpa Tuhan ada di sana. Terakhir saudara-saudara adalah sebuah bentuk pujian syukur. Saudara, miktam daripada Daud adalah ketika saya mengandalkan Tuhan, ketika saya mencari Tuhan, ketika saya meletakkan Tuhan sebagai penguasa hidup saya, Yahweh itu, maka dia akan protek saya luar biasa. Dan dia mengalaminya. Maka yang muncul apa? Tinggal pujiannya saja. Sekali lagi saudara-saudara, ayat yang ke-7 dimulai dengan kata Tuhan, huruf besar semuanya. Berarti apa? Sebuah bagian yang baru yang menjelaskan tentang Yahweh itu siapa. Dan dikatakan, aku memuji Yahweh Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saudara-saudara, Daud memuji Tuhan sebagai yang pertama. Yang mengarahkan hidupnya. Ya, the navigator. Dia adalah Allah yang memberikan nasihat, saudara-saudara. Dia adalah Allah yang konselor, saudara-saudara. Ya, ayat yang ke-8 itu, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Mungkin saudara-saudara beberapa orang merasa kurang ajar. Itu kok kurang ajar Daud ya? Kan harusnya Tuhan yang ditata, Daud yang di sebelah kanannya gitu kan ya. Ini kan sebuah gambaran Daudnya yang ditata, Tuhannya yang di sebelah kanannya, kok gitu ya? Nah saudara-saudara, ini bukan bicara tentang orang kepercayaan. Ketika dikatakan Tuhan di sebelah kanannya, ini bicara tentang bukan sekedar orang kepercayaan, tapi adalah Perdana Menteri yang memberikan nasihat dan mendengarkan nasihat daripada sang Perdana Menteri yang bijaksana, sang penasihat ajaib itu. Aku nggak goyah, kata Daud. Aku nggak goyah. Karena kata-katanya teruji dan benar. Ya. Sebab itu hatiku bersukacita. Karena Dia adalah sang penyelamat yang tidak menyerahkan aku ke dalam dunia orang mati. Makanya muncul kata kerjanya adalah syukur. Dia hidupnya tenang dan tentram. Dan hatinya ada sukacita. Jadi saya ingin tantang Anda untuk beberapa hal ini. Jadilah anak kesayangan Tuhan. Saudara, engkau harus belajar untuk merebut hati Tuhan. Saya nggak bicara tentang apakah hindari dosa atau kemudian lakukan firman Tuhan. Anda tahu sendirilah. Ini adalah jadilah anak kesayangan Tuhan. Saya belajar kebenaran ini dari mama saya almarhum, saudara-saudara. Dia mengatakan kalau engkau disayang Tuhan, Tuhan akan jaga peliharakan hidupmu, segala langkah-langkahmu, dan apapun yang terjadi engkau ditaruh di tempat yang selalu tempat yang permai. Jadilah anak kesayangan Tuhan. Engkau selalu memandang kepada Tuhan dan dalam hati mengatakan, Tuhan, aku ingin menjadi anak kesayanganmu. Dan Tuhan kemudiannya akan memandang kita dan Dia akan prioritaskan segala perkara dalam hidup kita. Bagaimana jadi anak kesayangan Tuhan dengan mengenali sifat Bapa kita, apa maunya Bapa. Saudara, kalau Anda kerja sama orang, Anda akan carikan gimana caranya nyenangin bos Anda, majikan Anda kan. Begitulah dengan Allah sang penguasa kita. Kenali akan hati Bapa dan cari apa maunya Bapa. Peka terhadap sang konselor, sang penasihat, Roh Kudus, sang kebenaran itu. Dia tuntun kita. Memberikan nasihat-nasihat dalam hidup kita. Dan hiduplah dalam perjanjian anugerah bersama dengan Kristus. Mazmur 16 ayat yang ke-10 adalah sebuah tipologi tentang Kristus
yang menyelamatkan daripada kematian. Jangan mau tukar sukacita surga dengan sukacita dunia. Saudara, dulu kita punya lagu madu dan racun ya. Madu di tangan kananmu, gitu kan ya. Racun di tangan kirimu, gitu kan ya. Nah kalau suruh pilih madu atau racun? Lah gampang kalau ketahuan madunya di kanan, racunnya di kiri. Ya pilih yang di kanan dong, yang madu dong ya. Nggak ada yang pilih yang racun kan ya. Tapi kan Anda tahu sekarang ini kan racun ditempeli gambar madu, stikernya. Jadi Anda harus betul-betul jangan salah pilih. Ya, apa yang menyenangkan Tuhan, apa yang berkenan kepada Tuhan. Jangan mau tukar sukacita surga Daud menyadari, saya nggak mau ikut kumpulan orang-orang fasik, sama kumpulan orang-orang benar. Sukacita kau ketika bersama Tuhan, bukan ketika mendapatkan dunia, tapi ketika mendapatkan Tuhan. Jangan tertipu barang KW. Pisang dan emas sama-sama kuning. Tapi emas itu bernilai mahal karena sekali emas sampai ratusan tahun tetap emas. Namun pisang itu kuning sebentar busuk. Makanya murah. Ya, barang yang bernilai kekal akhirnya saudara-saudara emas itu lebih kekal ya secara kualitas. Itu sebabnya mengapa bisa menjadi alat tukar di tengah-tengah dunia ini. Jangan tertipu saudara-saudara akan kesenangan yang fana di dunia, tapi carilah kesenangan yang mulia di surga. Bapak Ibu saudara-saudara, saya ingin tutup dengan sebuah tantangan sederhana. Mari kita pandang Allah. Jangan pandang dunia. Cari kesenangan Allah, bukan kesenangan dunia. Mari tundukkan kepala, waktunya kita untuk memandang Allah. Tidak berarti penderitaan kami di dunia. Kalau kami Tuhan hidup di dalam perkenan Allah. Karena kami percaya setiap persoalan penderitaan akan menjadikan kami keluar sebagai pemenang saat kami memandang Allah. Karena kami percaya ujian, persoalan hanyalah sebuah cara untuk membuktikan iman kami yang akan keluar seperti emas yang cemerlang di akhir daripada segala persoalan yang ada. Tuhan, kami tidak sekedar ingin dikuatkan, tapi kami ingin dekat dengan Engkau. Jagalah kami ya Allah, lindungilah kami ya Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan sang penguasa hidupku. Aku tidak tertarik dengan perkara yang lain, hanya Engkau ya Tuhan. Biarlah kami menjadi umat kesayangan-Mu. Biarlah kami menjadi seorang anak yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, melayani akan Bapa kami. Tuhan, kasihanilah kami, berikan anugerah-Mu kepada kami. Tuhan, biar kiranya kami Tuhan Yesus melihat lagi dan lagi bagaimana pembelaan atas hidup kami. Aku berdoa memberkati setiap jemaat yang telah mendengarkan firman pada hari ini. Biar mereka mengalami sekali lagi akan hadirat Allah. Dan di dalam hadirat Allah itu yang mereka menemukan kekuatan yang baru. Dan dengan kekuatan itu mereka sanggup menjalani tantangan. Karena baik orang dunia maupun orang percaya menghadapi tantangan yang sama. Namun kekuatan daripada Tuhan hanya menolong kami yang rapuh ini menjadi kuat. Sementara yang lain mungkin sudah hancur, tergeletak, tak berdaya. Puaskan kami dengan Engkau. Dan biar kiranya Engkau juga puas dengan kami. Dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan boleh diberkati. Dan kita akan membawa persembahan kita pada hari ini. Bapak Ibu bisa seperti biasa ada di layar LED untuk persembahan-persembahan yang akan Bapak Ibu persembahkan. Atau jika Bapak Ibu tidak sempat untuk mentransfer, Bapak Ibu boleh bawa ke gereja setelah selesai ibadah kita pada hari ini. Baiklah, kita akan menyanyikan pujian Terima Kasih Yesus.
Dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan, kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Kita berdoa menyerahkan persembahan ini. Inilah ungkapan kerinduan hati kami Tuhan. Dengan cara apakah kami mengucapkan syukur kepadamu ya Bapa, selain menyatakan terima kasih kepadamu Yesus, karena pertolongan-Mu, karena kasih-Mu. Apa yang kami sudah dapat lalui, itu semuanya karena anugerah-Mu. Kami boleh pada saat ini memberikan persembahan kami. Bila Tuhan berkenan menerimanya. Tuhan, kami menyerahkan jemaat-jemaat Tuhan yang sudah memberi, bahkan yang belum memberikan. Kiranya Tuhan juga memberkati, sehingga kami bersama-sama menyatakan rasa terima kasih kepadamu Yesus. Inilah persembahan kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu jemaat Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan warta kita di pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita dapat menikmati ibadah walaupun dilakukan secara online. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada hambanya Pendeta David Purnomo yang telah melayani kita pada hari ini. Pendeta David Purnomo adalah gembala daripada GKBJ Tameng Kencana. Gereja lokal saya dulu bergereja sewaktu saya masih remaja, SMA, hingga masuk ke STT. Beliau dan rekan-rekan hamba Tuhan di sana beserta dengan majelis adalah orang-orang yang mendukung saya juga untuk dapat bersekolah teologi. Terima kasih kepada hambanya untuk dapat menyampaikan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang indah yang bisa kita dengar pada hari ini. Kemudian saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan daripada GKY Muara Baru yang pada hari ini dapat melayani Tuhan. Biarlah Tuhan boleh terus menyertai setiap kita sehingga kita memiliki api untuk dapat terus melayani Tuhan dengan penuh semangat.
Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Minggu depan ibadah kita akan lakukan secara online kembali sambil melihat situasi ke depannya. Nanti akan diumumkan kembali apabila gereja sudah boleh dibuka. Nanti akan diberitahu secara resmi, tapi doakan terus sehingga dapat beribadah di dalam gedung gereja kita, begitu ya. Tetapi minggu depan kita coba masih ibadah online. Saya yang akan melayani firman Tuhan, liturgis Saudari Ermindo, organis Bapak Lazarus, singer Saudari Tia dan Yesti, multimedia ada tim dari kita, dan temanya adalah menjadi murid Kristus. Biarlah Bapak Ibu Saudara mempersiapkan hati untuk dapat datang kepada Tuhan di ibadah minggu depan. Dan minggu depan Bapak Ibu Saudara, kita akan terus bersekutu kepada Tuhan di pertengahan minggu. Mari Bapak Ibu Saudara kita menyiapkan hati kita di hari Rabu untuk dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, pada hari ini adalah hari terakhir begitu ya, untuk kita bersama-sama beribadah dengan Lause Budi. Lause Budi sudah melayani kurang lebih 1 tahun bersama-sama dengan kita di tempat ini. Dan beliau akan melanjutkan pelayanan di tempat lain. Kita doakan pelayanan Lause Budi ke depan sehingga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau mengucapkan selamat, silakan mengucapkan di grup atau japri di nomor pribadi beliau. Begitu. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa bagi beberapa hal. Kita berdoa bagi bangsa kita, bagi gereja kita. Berdoa juga untuk pengurus-pengurus yang baru saja dilantik begitu ya, 2 minggu yang lalu. Kiranya Tuhan boleh terus memberkati mereka melayani Tuhan dengan setia di tengah-tengah keadaan yang sulit seperti ini. Dan kita berdoa juga untuk pergumulan kita, semoga Tuhan mendengar setiap doa dan seru kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami melihat campur tangan Tuhan bagi bangsa kami, bahwa Allah kami adalah Allah yang tidak pernah tinggal diam melihat bangsa ini dalam kesulitan. Hari ini Tuhan, kami mulai melihat bagaimana Tuhan bekerja di hari-hari yang lalu dan terlihat hasilnya pada saat ini. Covid di Jakarta sudah mulai melandai dan kami bersyukur untuk itu. Tapi tetap saja Tuhan, masih di dalam suasana pandemi saat ini harus kami hadapi. Kami terus meminta pertolongan, perlindungan daripada Tuhan untuk masyarakat di Jakarta, masyarakat Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan terus boleh tolong, sehingga setiap kami masyarakat boleh dilindungi di dalam naungan tangan Tuhan, sehingga kami dapat terhindar daripada virus ini, dan kami dapat melakukan berbagai kegiatan dengan anugerah daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gerejamu di tempat ini. Ada pengurus-pengurus yang Tuhan percayakan, yang Tuhan sudah lantik 2 minggu yang lalu. Kami berdoa Tuhan terus pakai mereka menjadi berkat bagi jemaat Tuhan dan bagi gereja Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan kehadiran mereka dapat membawa dampak yang positif bagi gereja Tuhan. Dan biarlah Tuhan hati yang terus rindu melayani hadir dalam hati mereka, sehingga mereka dapat melayani Tuhan dengan penuh sukacita dan dapat memuliakan nama Tuhan senantiasa. Kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan GKI Muara Baru. Tuhan yang mendengar pergumulan mereka, Tuhan mengerti lebih daripada kami mengerti apa yang mereka alami, apa yang mereka gumulkan, apa yang hari ini sedang mereka alami. Kami memohon kiranya kepada Tuhan, Tuhan memperhatikan mereka, Tuhan kiranya mendengar doa mereka, kiranya Tuhan menjawab doa mereka sesuai dengan waktu dan kehendak daripada Tuhan. Kami mohon belas kasihan, kami mohon anugerah Tuhan, kami mohon pertolongan daripada Tuhan. Tuhan berikan kepada jemaat Tuhan di GKI Muara Baru. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, Tuhan dengar doa kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Bapak Saudara dipersilakan bangkit berdiri, kita naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di akhir ibadah pada hari ini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih setia daripada Allah Bapa, anugerah keselamatan daripada Kristus Yesus, pimpinan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Bapak Saudara duduk kembali, mengambil saat teduh, ibadah selesai, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.